Bermula tahun 1388 ketika sosok Seonggi menarik pasukannya dari Wihwado. Lantaran Jenderal Choyong dan pasukannya berhasil dikalahkan. Hal itu menjadi titik terang karena pendiri terakhir kerajaan Goryeo sudah tak lagi menghalangi pencarian harta karun. Jenderal Goryeo yang tersisa menjarah harta kerajaan dan melarikan diri jauh ke laut. Di momen ini, Haerang sebagai bajak laut mencoba mempekerjakan kawanan bandit yang ia selamatkan di tengah laut. Di satu sisi, Mochi sebagai pemimpin para bandit dengan sifat malasnya justru menentang tiap perintah dari Haerang. Saat perompak Jepang muncul, para bandit yang dipimpin oleh Mochi meminta bajak laut untuk diam di kapal, bersiap-siap untuk memasak karena dia yang menganggap dirinya pendekar terbaik Goryeo, dibantu oleh para bandit lain, akan melawan perompak Jepang dan akan membawakan daging untuk bahan makan makanan. Bajak laut Jepang yang tanpa persiapan untuk bertarung karena menyangka kapal yang dipimpin oleh Haerang adalah kapal nelayan. Dengan mudah, tim kapal Haerang menduduki kapal bajak laut Jepang. Namun tidak ada daging di kapal itu yang membuat awak Haerang pun kecewa. Tapi seorang anak lelaki meminta bahwa Haerang dan timnya jangan membunuh mereka, karena tim bajak laut Jepang hanya hendak mencari harta karun. Mendengar hal itu membuat Haerang pun dan awaknya bersemangat. Setelah melihat peta harta karun, Mochi berpendapat bahwa peta ini seperti yang digunakan di kamp militer Goryeo, yaitu milik Jenderal Jobang, yang berhasil merampas harta kaisar dan hilang di laut. Haerang dan awaknya diikuti para bandit, lalu mencari harta karun dengan arahan dari peta tersebut. Berlabuh di satu pulau dengan narsisnya Mochi yang membanggakan dirinya pendekar terbaik Goryeo, malah terbawa oleh kawanan sapi yang berlari kencang, jatuh ke jurang dasar laut. Namun alhamdulillah Mochi pun masih bisa selamat. Dan Haerang mendapati peta harta karun yang asli berupa gading dari balik badan Mochi. Melihat kelicikan Mochi, Haerang pun memutuskan hanya bajak laut yang ada di kapalnya. Mochi yang seorang bandit secara langsung merasa diusir oleh Haerang. Langsung dia pun angkuh menganggap Haerang adalah wakilnya. Haerang yang tidak menghiraukan ocehan dari Mochi mengajak awak bajak laut untuk menuju kapal, melanjutkan pencarian harta karun. Sementara Mochi ditinggal sendirian di pulau itu. Di tempat berbeda, Bangwon yang membunuh pemimpin Jurchen di Kuju namun tak cukup memiliki prajurit, namun dia meyakini jika memiliki kekayaan maka bisa mendapatkan pasukan. Sekutunya menginformasikan adanya harta karun yang hilang di laut, hasil rampasan harta kaisar. Mendengar hal itu, Bangwon menjanjikan sekutunya akan dijadikan raja, sementara dia akan menjadi Raja Tamna. Saat di kapal, Haerang kehilangan gading petunjuk harta karun. Dia mencurigai Mochi yang mengambilnya. Langsung dia pun putar arah menghampiri Mochi. Mochi yang sangat santai tidak mengaku kalau dia yang mencuri gading. Dia menginformasikan bahwa gading tersebut dibawa oleh Mai yang terlihat naif karena menginginkan posisi kapten. Mai yang hendak menjual gading peta harta karun ke seorang bangsawan dengan harga 10.000 yang dibantu oleh Haegum, namun harus menelan ludah karena dia secara singkat ditangkap oleh Haerang dan awaknya. Di kapal, Mochi yang akan dihadapkan dengan pedang yang diayunkan oleh bawahan Haerang dengan mudahnya menghindar dan lolos dengan tanpa sengaja membawa gading berpeta harta karun. Langsung dia pun dikejar oleh Haerang. Mochi yang terkesima melihat kecantikan Haerang dengan ikhlas memberikan gading tersebut. Mai dan Mochi serta Haegum dijadikan budak kapal yang harus bekerja dengan ikhlas di kapal Haerang. Sementara itu, prajurit bajak laut yang merasa janghed akan kode-kode yang terdapat dalam peta harta karun tersebut merasa ini adalah sandi militer yang hanya digunakan oleh perwira Goryeo. Mochi pun lalu berhasil memecahkan kode sandi tersebut. Hayagildo adalah tempat yang harus mereka tuju. Namun tempat itu berupa gua laut di bawah batu tanpa bayangan, di mana ada sungai yang mengalir. Beberapa awak meminta agar Kapten Haerang membatalkan rencananya untuk pergi ke Hayagildo. Namun Haerang yang bertekad bulat meminta untuk para awak pergi bersama dirinya dengan bantuan alat pernafasan kandung kemih babi yang telah dicuci dan diisi dengan udara. Setelah semuanya sampai di dalam goa, ternyata tidak ada jalan lain, semua diblokir.
Mochi meminta Haerang untuk bertanggung jawab sebagai kapten. Salah satu anak buahnya marah dengan kasar karena merasa kaptennya direndahkan oleh Mochi. Mochi pun dengan mudah melawannya. Dan tanpa disengaja ditemukan jalan yang terblokir oleh stalaktit. Dan mereka tidak menemukan emas, yang mereka temukan hanya perak dan juga bendera. Saat mengamati bendera, tiba-tiba terjadi gempa dan mereka segera lompat ke dalam air. Karena ada serangan dari Bangwon dan juga pasukannya. Teringat jelas dalam ingatan Bangwon bahwa di masa lalu Bangwon meniadakan anak buahnya dan akan membawa kepala musuh agar dijadikan Raja Tamna. Namun berhasil dicegah oleh Mochi. Mochi yang saat ini bertarung dengan Bangwon berhasil menghindar dan melarikan diri dengan selamat. Hubungannya dengan Haerang pun semakin dekat. Haerang yang menyangka bendera di dalam gua tidak terbawa meminta kapal untuk putar haluan kembali. Namun Haegum melihat Mai menyimpan bendera yang diambil dari gua. Segera mereka pun memeriksanya. Mai yang kembali naib memberitahu Haerang bahwa setelah melihat bendera terlihat lokasi harta karun berada di Inazuma, dikenal dengan Pulau Petir. Setiap sambarannya setara dengan petir selama 10 tahun. Diketahui hanya Mai yang mengetahui titik keberadaan dari lokasi Inazuma. Beralasan ingin keadilan jika dia nanti mati sia-sia, Mai meminta posisi kapten diambil alih olehnya. Demi harta karun, para awak pun setuju akan keinginan dari Mai. Haerang lalu menanggalkan posisinya untuk Mai. Mai yang sekarang menjadi kapten bertingkah seenaknya dan sok keren, membuat para awak pun merasa kesal. Haerang yang turun tangan menjadi koki, mau tidak mau meskipun rasanya sangat disangkal oleh lidah Mochi, tapi tetap Mochi memuji mahakarya sang mantan kapten. Haerang melihat awan gelap datang, Mochi pun meminta layar untuk digulung, jika tidak mereka bisa kehilangan segalanya. Petir pun menyambar ke sana kemari tak tentu arah. Mochi meminta agar Kapten Mai mengambil kemudi karena dia yang tahu jalan menuju Inazuma. Namun Mai yang lemah malah kehilangan kendali dan hampir terjatuh. Haerang pun mengambil alih kemudi dan memerintahkan awak kapal untuk berpegangan. Mochi segera menyelamatkan Kapten Mai. Mereka pun berhasil melalui terjangan badai petir yang mengerikan dan tiba di sebuah pulau. Para awak kapal yang menanyakan lokasi harta karun, namun Kapten Mai yang bingung karena tidak ada peta. Tapi dia tetap optimis pasti akan menemukan harta karun itu. Karena pulau ini sangat kecil, pasti mudah untuk mencarinya. Sementara itu Mochi yang mengutarakan perasaannya kepada Haerang bahwa karena Haeranglah dia berjalan sejauh ini. Haerang langsung memberinya bekal makanan buatannya. Karena rasa makanan buatan Haerang yang tidak berteman dengan lidahnya. Demi menjaga perasaan Haerang, dengan berat hati Mochi pun menerimanya. Dia pun segera mendaki gunung menuju gunung Inazuma seorang diri. Sampai di atas gunung dia mendapati Bangwon memerintahkan pasukannya untuk menarik tombak dan akan memberikan imbalan besar bagi yang berani menariknya. Namun senjata tajam malah menusuk mereka saat menarik tombak tersebut. Dengan tanpa ragu Bangwon menarik tombak yang di atasnya terdapat kepala Chojong, jenderal terakhir Goryeo di antara para pendiri Joseon. Sementara itu Mai yang berniat bersembunyi malah mendapati penguin yang menggigit emas. Dia pun segera berteriak menemukan emas. Saat para awak kapal datang, sang penguin pun malah tidak diketahui keberadaannya. Mai pun menjelaskan, sangat benar dia melihat emas, tidak dipercayai oleh awaknya. Namun tiba-tiba penguin itu muncul kembali dengan emas yang digigitnya. Burung penguin yang tidak bisa berbahasa manusia dibuat tak mengerti oleh Haerang. Mana mungkin hewan menginginkan emas. Mai pun lalu meminta maaf kepada penguin atas sikap para awak. Mochi yang diketahui keberadaannya oleh prajurit Bangwon langsung dibawa tarung oleh prajurit Bangwon. Kapal pemerintah telah tiba di lokasi membombardir dengan meriamnya. Haerang yang tiba-tiba memimpin awak kapal mengajak untuk merebut kapal itu dan mengajak bertarung. Sementara Bangwon dan prajuritnya yang lain membongkah yang dilansir harta karun. Namun yang didapatnya hanya ukiran batu dan bongkahan kepingan batu. Mochi yang berhasil merebut ukiran tersebut dari Bangwon saat akan kabur harus berhenti karena melihat awak kapal yang tiba dan bertarung. Mochi pun lalu meminta segera pergi karena ada pintu masuk lain, malah tidak direspon karena mereka sibuk bertarung. Dia pun menyesali kerja tim yang sangat buruk.
Dia pun mau tidak mau harus bertarung kembali dan ukiran batu pun terjatuh. Memilih jalan yang berbeda, Mai yang setia mengikuti penguin meyakini akan membawanya ke lokasi harta karun, dibawa berenang ke laut. Saat mengoceh, tiba-tiba dia mendapati ukiran batu Saka persis seperti pintu goa. Haerang dan awaknya berhasil lolos dari pertarungan, segera bertarung dengan awak kapal pemerintah dan mengambil alih kendali kapal. Saat sampai di dalam goa, Mai menemukan kapal yang ternyata berisi emas sangat banyak sekali, membuat dirinya pun bahagia. Namun dia harus menghadapi para penguin. Mai lalu mengajak para penguin untuk bernegosiasi. Karena penguin yang tidak mengerti maksud dari Mai, hal pahitlah yang harus Mai dapatkan. Mai yang membawa kapal berisi emas, langsung awak yang berada di kapal lain berpindah ke kapal Mai. Mereka sangat terkejut dengan emas yang sangat banyak. Saat menyombongkan diri bahwa dialah kaptennya, tiba-tiba badai datang menghadang. Haerang langsung memegang kendali kapal, meminta mereka untuk membentangkan layar. Mereka pun berhasil melalui badai berkat kekompakan dan kelihayan Haerang yang mengendalikan kapal. Sementara itu, Moichi yang masih bertarung melawan Bangwon berhasil meniadakan Bangwon. Para bandit pun bergabung kembali dengan bajak laut. Mai yang mengetahui Haerang yang akan tetap menjadi kapten meminta untuk diturunkan di suatu pulau. Namun pada akhirnya para awak kapal mengetahui ada hubungan spesial di antara Kapten Haerang dan juga Mochi, membuat mereka terkejut dan merasa kesal. Kekesalan mereka tersebut menjadi akhir dari drama The Pirate The Last Royal Treasure. Pengkhianatan menjadi salah satu di antara perbuatan yang tidak baik karena menodai loyalitas atau kepercayaan yang diberikan. Hal tersebut sering terjadi dalam sebuah kelompok. Untuk itu diperlukan kekompakan dan kerjasama yang harus terus-menerus dijaga dalam sebuah teamwork agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe dan simak cerita lainnya. Cece undur diri. Bye!